pagi Bu, perkenalkan nama saya Gracia Simomora dengan NIM 31S24010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diffusion and chemical reaction in catalysis process. Nah, fenomena terjadi dipresentasikan partikel katalis berbentuk bulat dengan radius R, di mana reaksi kimia itu berlangsung di dalam partikel tersebut, di mana reaktan A diubah menjadi produk B, di mana A akan bereaksi dengan B. Kemudian proses difusi dan reaksi kimia pada katalisis dimulai ketika molekul reaktan yang berada di aliran gas itu mendekati permukaan katalis. Nah, molekul-molekul ini pertama-tama harus melewati lapisan fluida di sekitar partikel katalis. Nah, sebuah proses yang disebut dengan difusi eksternal. Nah, pada tahap ini konsentrasi reaktan itu mulai menurun karena molekul-molekul tersebut itu bergerak menuju permukaan katalis dan berbentuk katalis, dan beberapa mungkin terlibat di dalam reaksi awal di permukaan. Nah, setelah mencapai permukaan katalis, molekul-molekul reaktan itu berdifusi lebih jauh ke dalam jaringan pori-pori yang terdapat di dalam partikel katalis. Nah, ini juga disebut sebagai difusi internal. Nah, di mana molekul harus melewati jalur yang lebih kompleks, melewati pori-pori sempit untuk mencapai situs aktif yang tersebar di sepanjang dinding pori. Nah, kemudian produk B itu akan berdifusi keluar melalui jalur yang sama. Nah, selama proses ini konsentrasi reaktan itu terus menurun karena sebagian reaktan itu dikonsumsi oleh reaksi kimia yang berlangsung di permukaan aktif pori. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen volume. Nah, pada gambar elemen volume, gambar ini dia menjelaskan difusi dan reaksi kimia di dalam partikel katalis berpori. Nah, pada materi ini ada disebut dengan perpindahan massa, kemudian reaksi katalis, kemudian difusi di dalam pori katalis, dan kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tentang elemen volume. Nah, pada gambar tersebut ada partikel katalis yang berbentuk bulat atau pelet. Itu merupakan reaktan di mana A bergerak menuju B, yang artinya zat A itu masuk ke dalam katalis, kemudian berdifusi ke dalam pori, kemudian lalu bereaksi menjadi B. Nah, pada gambar partikel katalis tunggal, nah lingkaran besar tersebut itu merupakan partikel katalis yang merupakan pada gambar luar partikel ada fluida yang mengandung A, kemudian A itu bergerak menuju permukaan katalis. Nah, pada bagian-bagian gambar elemen volume ada yang disebut dengan bulk fluid. Nah, bulk fluid ini itu di luar partikel itu terdapat aliran fluida, kemudian konsentrasi di bulk yaitu CAB, yaitu B sama dengan bulk. Nah, pada permukaan katalis di gambar tersebut ada dituliskan dengan concentration at surface atau CAS, yang artinya yaitu saat A mencapai permukaan katalis, konsentrasinya turun dari CAB menjadi CAS. Nah, kenapa turun? Karena adanya tahanan perpindahan massa eksternal. Nah, pada tahapan perpindahan massa, tahapan yang pertama adalah external diffusion. Nah, A itu dia akan bergerak dari bulk ke surface yang melewati film fluida tipis yang disebut dengan film diffusion dan external massa transfer. Nah, pada tahap kedua yaitu ada internal diffusion. Nah, internal diffusion ini itu merupakan setelah sampai pada permukaan, A itu akan memasuki pori. Nah, A itu akan berdifusi ke dalam pori-pori katalis. Nah, pada tahap yang ketiga ada reaksi kimia. Di dalam pori, yaitu A itu akan bergerak menuju B yang terjadi pada permukaan internal katalis. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah produk keluar, di mana nantinya akan produk B itu akan berdifusi keluar pori dan kembali ke fluida luar. Kemudian pada gambar struktur polikatalis atau pada gambar kanan yaitu adanya kontak kanan antara zoom in dari partikel yang terlihat pada bagian lubang-lubang atau pori-pori itu sebagai tempat gas atau cairan berdifusi. Kemudian pada bagian padat atau solid katalis itu merupakan permukaan yang untuk tempat terjadinya reaksi berlangsung.
Kemudian untuk mekanisme penting yaitu A itu tidak langsung bereaksi di seluruh partikel, yang dimana A yang terjadi adalah A itu akan memasuki pori, kemudian A akan berdifusi makin dalam, kemudian A itu akan sambil berdifusi, yaitu sehingga A bereaksi, yang akibatnya yaitu konsentrasi A makin kecil ke arah di dalam partikel. Kemudian yang keenam itu ada profil konsentrasi di dalam katalis, yang biasanya dekat dengan permukaan atau konsentrasinya akan semakin tinggi, dan makin ke dalam konsentrasinya akan semakin menurun. Yaitu maka pada gambar profil konsentrasi dalam katalis, difusi itu lebih kecil daripada laju reaksi. Kemudian untuk persaingan difusi versus dengan reaksi. Kemudian itu ada dua kemungkinan, yaitu kalau difusinya cepat, A itu akan mudah masuk ke dalam seluruh pori atau seluruh katalisnya aktif. Kemudian kalau reaksi terlalu cepat, A itu akan habis bereaksi dalam permukaan. Nah, bagian di dalam katalis itu tidak terpakai, maka ini disebut sebagai diffusion limitation. Kemudian untuk gambar elemen volume, pada gambar elemen volume tersebut, yaitu artinya kita ambil elemen kecil di dalam pori lalu dibuat sebagai neraca massa. Neraca massanya itu yaitu input dikurang output ditambah generasi sama dengan akumulasi. Pada steady state akumulasinya itu sama dengan 0. Kemudian kenapa pori-pori itu penting? Karena katalis itu dia punya luas permukaan yang sangat besar, dan kemudian reaksinya terjadi pada permukaan internal, maka semakin banyak pori maka area reaksinya akan semakin besar. Nah, untuk faktor aktivitas katalis itu karena difusinya itu bisa membatasi reaksi, maka dipakailah efektivitas faktor atau efisiensi, di mana untuk efisiensi itu dia N efisiensi sama dengan reaksi aktual per reaksi maksimum, di mana efisiensi sama dengan 1 itu merupakan semua katalis aktif, kemudian efisiensi lebih kecil dari 1 yaitu ada hambatan difusi. Kemudian untuk kesimpulan dari gambar elemen volume ini, yaitu reaktan A itu akan menuju katalis, kemudian A itu akan berdifusi ke dalam pori, kemudian terjadilah reaksi A itu menuju B, dan kemudian produknya keluar kembali, dan ada tahanan, di mana tahanannya itu terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Nah, kemudian difusi dalam reaksi itu saling bersaing. Kemudian untuk asumsi yang kita pakai pada materi tersebut, yang pertama yaitu reaksi kimia itu berlangsung di dalam partikel tersebut, di mana reaktan A itu akan diubah menjadi produk B, di mana A akan bergerak menuju B. Kemudian konsentrasi gas di dalam aliran adalah CAR atau konsentrasi reaktan, dan CBR atau konsentrasi produk. Kemudian untuk konsentrasi reaktan A itu pada permukaan katalis, di mana R kecil sama dengan R besar atau lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi di aliran fluida karena adanya hambatan difusi eksternal. Nah, untuk penurunan rumus kan sudah kita dapatkan tadi dari elemen volume, di mana laju alir massa yang masuk dikurangi dengan laju alir massa yang keluar ditambahkan dengan laju produksi panas itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk penurunan rumus untuk massa, neraca massa yaitu NAR, di mana QAR dikurang NHR ditambahkan dengan delta R itu langsung dibagi dengan 4VR delta R, di mana setelah kita bagi dengan 4VR delta R di mana nantinya R kuadrat NAR R dikurangi dengan R kuadrat NAR R ditambahkan dengan delta R ditambahkan dengan R kuadrat RA sama dengan 0 per delta R. Kemudian setelah dapat hasil dari sana, kita limitkan lagi dia. Nanti setelah kita limitkan, nanti akan mendapatkan persamaan min D per DR dikalikan dengan R kuadrat NAR sama dengan min R kuadrat RA. Itu nanti di mana NAR sama dengan min DA per DAR per DR. Kemudian setelah itu kita substitusikan lagi lah si D per DR sama dengan nantinya R kuadrat RA. Nanti kemudian setelah kita dapatkanlah, setelah kita substitusikan, yaitu nanti persamaannya menjadi DA 1 per R kuadrat dikalikan dengan D per DR dikalikan dengan R kuadrat DCA per DA sama dengan min RA. Nanti setelah kita dapat persamaan substitusinya, lah itu kita masuklah ke dalam kondisi
kondisi RA, di mana min K pangkat aksen 3 ACA sama dengan K1 pangkat 3 K1 aksen 3 ACA. Nah, kemudian setelah itu kita masuklah ke dalam boundary condition, di mana boundary condition itu di mana BC1 sama dengan R kecil sama dengan R besar, di mana CA sama dengan CAR. Kemudian untuk boundary condition kedua yaitu BCA sama dengan R kecil sama dengan 0 sama dengan CA sama dengan finite. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam I sama dengan CA per CAR, di mana nantinya TC itu sama dengan R kecil per R besar, di mana lambda kuadrat sama dengan K1 aksen 2C per RA, di mana X nanti akar dari L A per RA. Nanti kita masuklah ke dalam, setelah kita masuklah ke dalam Q sama TC dengan lambda kuadrat itu nanti sama dengan K-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 1. Nah, ketika C itu sama dengan FK, maka DQ per DK sama dengan 1 per integral dari DF per DK dikalikan dengan integral dari S kuadrat. Nah, kemudian setelah itu nanti sehingga nanti dapatlah persamaannya yaitu persamaan yang Y. Kemudian kita lagi lah tadi persamaan X yang sebelumnya dan Y, dimana nantinya kita akan mendapatkan setelah itu mendapatkan zeta sama dengan 0, zeta sama dengan 1, integral sama dengan 0, integral sama dengan 1. Nanti itu masuklah kita ke dalam D kuadrat T per D psi zeta sama dengan lambda R kuadrat F, itu merupakan nanti setelah itu akan kita integralkan. Nah, sehingga diperoleh nanti F zeta sama dengan cos 1 cos H ditambah C2 sin H, itu nanti kita masukkan lagi substitusikan lagi dia saat K sama dengan 0 dan F sama dengan 0. Nanti setelah itu kita dapatkanlah persamaan penurunan dari rumus, yaitu nanti akan hasilnya dapat CA per CHR R per R kuadrat sin H tau R per sin H RR, yaitu nanti akan mendapatkan persamaan di mana lambda sama dengan akar dari K1 aksen 2A per RA, itu nanti sehingga CA-nya per R sin H, di mana K1 2 aksen A per RA dikalikan dengan R per sin H akar dari K1 aksen 2 AR per RA. Nah, sekian dari hasil pemaparan saya, Bu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Terima kasih.